Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tampilan ini adalah diagram materi ilmu alat paket 1 sampai dengan 9 secara keseluruhan. Untuk kali ini kita bahas tentang materi ilmu alat paket 3. Materi kali ini paket 3, yakni warna oranye dalam diagram ini. Karena tulisannya kecil, akan saya perbesar agar tampak atau kelihatan dengan jelas. Seperti ini. Yakni materinya tentang mengenal huruf nafi dan huruf nahi. Harfu nafyin dan harfu nahyin. Huruf nafi huruf bermaksud menyangkal, huruf nahi huruf bermaksud melarang. Huruf nafi adalah kata bantu bermaksud menyangkal, sedangkan huruf nahi kata bantu yang bermaksud melarang. Tulisannya harfu nafyin, tapi bacanya huruf nafi. Begitu pula yang bawah ini tulisannya nama lengkapnya harfu nahyin, tapi bacanya huruf nahi. Contoh huruf nafi dalam rangkaian ayat. Saya baca per kalimatnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka yang kafir, sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka. Aandar tahum, apakah kamu beri peringatan mereka? Amlam, atau belum? Tundirhum, kamu beri peringatan mereka? La yu'minuna, mereka tidak beriman. Di sini adalah ada lafadz lam. Kedua-duanya termasuk huruf nafi. La artinya tidak, lam artinya belum. Di sini belum bermaksud menyangkal perbuatan, belum memberi peringatan. Di sini la menyangkal perbuatan, yakni tidak beriman. La tidak, lam belum. Ini contoh dua huruf nafi, la dan lam. Contoh yang lain. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang yang yaqulu, dia berkata, karena dia berawalan ya, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, tanda pelakunya kami akhirannya nah, wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa mahum, dan tidaklah mereka mukminina, orang-orang yang beriman. Ma biasanya artinya apa yang, tapi di ayat ini ma artinya tidaklah berubah menjadi artinya tidak. Ada cirinya, yakni agak jauh dikit ke kiri ada lafaz bi. Contoh di sini berbunyi bi mu'minina. Bi tidak perlu diartikan karena sebagai ciri bahwa ma berubah artinya dari apa yang menjadi tidaklah. Nah, karena ma artinya tidaklah, maka ma termasuk huruf nafi atau menyangkal. Kalau ma apa yang berjenis isim, kalau ma tidaklah berjenis huruf, namanya huruf nafi. Contoh dalam kalimatnya, yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah, tanda merekanya ya waw nun. Walladzina, dan orang-orang yang, tanda orangnya banyak ya nun. Amanu, mereka beriman, tanda pelakunya mereka waw alif. Wama yakda'una, dan tidaklah mereka menipu. Ma di sini artinya tidaklah. Ada cirinya, yakni ketemu ilah sebelah kirinya. Ilah kecuali. Berarti karena ada ilah, maka ma artinya tidaklah. Wa ma yakdauna, dan tidaklah mereka menipu illa kecuali anfusahum, diri-diri mereka atau diri mereka sendiri. Wa ma, dan tidaklah yasuruna, mereka menyadari, tanda merekanya ya waw nun. Contoh di ayat yang lain, ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, dua kata inna ditambah hum, humul mufsiduna, mereka orang-orang membuat kerusakan, tanda orangnya banyak waw nun. Walakin, akan tetapi, layas uruna, mereka tidak menyadari. Jadi di tampilan ini ada dua huruf nafi. Yang pertama ma tidaklah, yang kedua la artinya tidak. Sekarang perbedaannya la dan ma. Perbedaan huruf nafi memakai lafadz la dan ma. Kalau lafadz la bermaksud menyangkal perbuatan sekarang. Misalnya, layas uruna, mereka sekarang tidak menyadari. Kalau pakai lafadz ma bermaksud menyangkal perbuatan lampau. Contoh di sini, mayas uruna, tidaklah mereka kemarin dahulunya ketika berbuat
mereka tidaklah menyadari dengan perbuatan mereka yang kemarin. Jadi ada ma artinya tidaklah, ada la artinya tidak. Ini sekarang urutan menerjemahkannya, ada kaidahnya urutannya. Kalau kata penyangkal tidak itu memakai lafadz la, contohnya layas uruna, maka urutan mengartikannya pelakunya disebut dulu. Mereka tidak menyadari. Jadi ketika mengartikan dua kata ini, layas uruna urutannya, yas uruna dulu disebut pelakunya. Mereka tidak menyadari. Tapi kalau mengartikan berbunyi ma yas uruna, urutan mengartikannya ma dulu, baru yas uruna. Tidaklah mereka menyadari. Jadi ada kaidah urutan menerjemahkan yang tepat. Kalau kata penyangkal pakai la, mengartikannya pelakunya sebut dulu, baru kata penyangkalnya. Kalau kata penyangkal pakai ma, urutannya menyangkal dulu, ma dulu, baru kemudian pelakunya. Mayas uruna, tidaklah mereka menyadari. Layas uruna, mereka tidak menyadari. Contoh yang lain. Wa'id kultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, tanda pelakunya kalian akhirnya tum. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, urutan mengartikannya, nu'mina dulu pelaku sebut. Di sini nu'mina pelakunya kami, depannya nun. Nu'mina di sini artinya kami percaya. Karena pakai lan, maka dirangkai lan nu'mina, kami tidak akan percaya laka bagimu atau kepadamu. Ingat ya, bahwa nu'mina bisa artinya kami beriman, bisa artinya kami percaya. Tergantung kata sanam berikutnya sebelah kiri. Kalau diikuti lafaz bi misalnya, nu'mina billahi, kami beriman kepada Allah. Nu'mina lillahi, kami percaya kepada Allah. Jadi bedanya, kalau artinya beriman diikuti bi, kalau artinya percaya diikuti li atau la yang artinya bagi. Karena di sini berbunyi laka, tidak berbunyi bika, maka la nu'mina laka artinya kami tidak akan percaya bagimu atau padamu. Hatta sehingga narollaha, naro kami melihat, tanda pelakunya kami berawalan nun. Kami melihat Allah jahrotan dengan jelas. Fakhodatkumus so'ikotu, urutan mengartikannya dari fa kata sambung, maka loncat ke lafaz so'ikotu, maka petir. Kenapa loncat mengartikannya? Jawabannya adalah karena akhodat artinya dalam ayat ini artinya menyambar. Karena menyambar berarti berjenis fiil. Masih ingat kaidahnya bahwa setiap ada fiil pasti ada pelakunya. Di sini pelakunya akhodat adalah so'ikotu. Tandanya sebagai pelaku karena huruf terakhirnya dhamma. Tu so'ikotu. Maka urutannya subjek dulu baru predikatnya. Fa so'ikotu akhodatkum. Itu urutannya. Maka petir menyambar kalian. Wa antum artinya dan kalian, tapi di ayat ini diartikan menggambarkan hal keadaan. Sedangkan kalian, wa antum sedangkan kalian, tanzuruna kalian menyaksikan. Tanda pelakunya kalian berawalan tak akhirnya waw nun. Di ayat ini ada kata penyangkal yakni huruf nafi berbunyi lan, artinya tidak akan. Sekarang kita koleksi kata huruf nafi, la tidak, lam belum, ma tidaklah, lan tidak akan. Sekarang mengenal contoh huruf nahi. Kalau nafi menyangkal, kalau nahi melarang. Misalnya, saya baca arti perkalimatnya, ayatnya. Wa idza qila, dan jika dikatakan, lahum bagi mereka, maksudnya kepada mereka. La tufsidu, janganlah. Tufsidu artinya kalian membuat kerusakan. Tanda pelakunya kalian berawalan tak, akhirnya waw alif. La tufsidu, janganlah kalian buat kerusakan fil ardi di dalam bumi. Qalu mereka berkata, innama nahnu, sesungguhnya hanyalah kami, muslihuna orang-orang yang membuat perbaikan. Tanda orang-orangnya banyak, akhirnya waw nun. Di sini adalah artinya jangan. Kalau la artinya tidak, namanya huruf nafi. Kalau la artinya jangan, namanya huruf nahi. Di Al-Quran, huruf nahi cuma satu, yakni la yang artinya jangan. Sekarang perbedaan mengenal la nafi dan la nahi. Contoh di sini,
La tu'minuna, urutan mengartikannya, tu'minuna dulu pelakunya disebut. Tu'minuna, karena pakai bi ya, ada bi, maka tu'minu artinya beriman. Kalau pakai li misalnya lillahi, tu'minuna percaya. Maka tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah. Karena ada lafadz la, maka satu pengertian. La tu'minuna, kalian tidak beriman. Kalian tidak beriman kepada Allah. La tu'minuna, kalian tidak beriman. Inilah artinya tidak. Kalau artinya jangan, misalnya la tu'minu, janganlah kalian beriman. La artinya jangan, cirinya akhirannya waw alif. Kalau la artinya tidak, cirinya akhirannya waw nun. Berarti mulai sekarang untuk bedakan suatu lafadz la dalam ayatnya, kapan la artinya tidak, kapan la artinya jangan, dilihat kata berikutnya. Sebelah kirinya kata berikutnya. Kalau kata berikutnya tulisan akhirannya waw alif, maka la artinya jangan. Kalau la ketemu kata berikutnya akhirnya wawun nun, maka la artinya tidak. Kalau la tidak bernada menyangkal, kalau la jangan bernada melarang. La nafi cirinya fiil berikutnya akhiran wawun nun, kalau la nahi cirinya fiil berikutnya akhirannya wawu alif. Huruf la di Al-Quran ada 3 macam artinya. La di Al-Quran 3 macam artinya. Yang pertama, la artinya tidak. Yang kedua, la artinya jangan. Yang ketiga, la artinya tidak ada. Nah, dalam sekarang istilahnya, kalau la artinya tidak, namanya huruf nafi, harfu nafyin. Kalau la artinya jangan, namanya huruf nahi, harfu nahyin. Tapi kalau la artinya tidak ada, istilahnya adalah harfu nafyin lil jinsi. Huruf nafi, huruf menyangkal lil jinsi, untuk meniadakan jenis, meniadakan wujud benda jenisnya. Karena la bermaksud tidak ada, meniadakan wujudnya. Jadi kalau arti singkatnya, kalau la tidak, contohnya la khaufun, tidak takut. Kalau jangan, la takhaf, jangan takut. Kalau tidak ada, la khaufa, tidak ada ketakutan. Sekarang cirinya, ciri yang umum dulu, ciri yang umum. Kalau la artinya tidak, kata berikutnya isim, akhiran doma. Kalau la jangan, kata berikutnya fiil, akhiran sukun. Kalau la tidak ada, cirinya kata berikutnya isim, akhirannya fathah. Misalnya, la roiba, tidak ada keraguan. La ilaha, tidak ada Tuhan. La nabiya, tidak ada nabi. La ilma, tidak ada pengetahuan. La haula, tidak ada daya. La quwata, tidak ada kekuatan. La khaufa, tidak ada ketakutan. Oh, berarti la artinya tidak ada, cirinya kata berikutnya harus akhirannya fathah, baru la artinya tidak ada. Namanya la di sini huruf nafi lil jinsi, harfu nafyin lil jinsi. Kalau artinya tidak, harus huruf nafi gitu aja. Kalau tidak ada, tambah kata-kata lil jinsi, huruf nafi lil jinsi. Kalau artinya jangan, huruf nahi. Contoh huruf la yang la nafi lil jinsi, yang artinya tidak ada. Ya, ini apa? Nafi itu menyangkal, lil jinsi adanya objek, benda, jenis objek. Misalnya dalam kalimatnya, dalikal kitabu, itu kitab, la roiba, tidak ada keraguan. Karena tulisan roiba akhirnya ba, tidak akhirnya bu, akhirnya ba, maka la artinya tidak ada. Kalau berbunyi roibu, la roibu, tidak keraguan. Kalau la roiba, tidak ada keraguan. La artinya tidak ada, karena cirinya kata berikutnya akhirnya fathah. Contoh yang lain, wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian. Wala dan tidak ada. Junaha karena akhirnya ha atau fathah, maka la artinya tidak ada. Kalau junahu, la artinya tidak. Junaha, la artinya tidak ada. Kalau la junahu, tidak dosa. La junaha, tidak ada dosa. Ini bedanya. La tidak dengan la tidak ada. Contoh perbedaan la yang artinya tidak ada dengan suatu lafadz, yakni berjenis fiil yang artinya bukan. Contohnya lafadz berbunyi laisa. Misalnya dalam kalimatnya, wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian. Dan tidak ada dosa atas kalian.
La artinya tidak ada, karena cirinya kata berikutnya akhirannya fathah. Contoh yang lain, laisa alaikum junahun, bukanlah atas kalian suatu dosa. Arti bebasnya dari laisa loncat junahun, bukanlah dosa alaikum atas kalian. Jadi laisa alaikum junahun, bukanlah dosa atas kalian. Kalau yang ini tidak ada dosa atas kalian. Coba silakan dirasakan. Bedanya apa? Lafaz tidak ada dosa atas kalian, bukanlah dosa atas kalian. Bedanya adalah kembali pada pengertian la, karena bermaksud meniadakan wujud, maka bermaksud bahwa sesuatu yang dianggap dosa itu enggak ada kalau pakai la. Tidak ada sesuatu yang dianggap dosa, karena pakai la, meniadakan wujud dosanya. Sedangkan kalau pakai laisa, bermaksud bahwa dalam berbuat tabatagu, berbuat mencari karunia Allah, mencari karunia ada dua muatan. Ada muatan dosa, ada muatan tidak dosa. Tergantung niatnya. Ayat ini kontennya masalah tentang peribadatan haji. Jadi jamaah haji, niatnya berhaji kalau sekaligus niatnya mencari pendapatan, niatnya mencari pekerjaan, maka bermuatan dosa. Kenapa? Karena niat beribadah ditunggangi niat perniagaan. Tapi kalau niatnya murni untuk hal sifatnya ibadah, maka laisa dalam perbuatan tabatagu tidaklah dianggap berdosa kalau niatnya ada unsur peribadatan. Ini contoh pakai laisa. Jadi kalau laisa bermaksud menyangkal perbuatannya, kalau pakai la tidak ada bermaksud menyangkal keberadaan wujud atau sesuatu yang dianggap dosa. Sekarang contoh perbedaan la yang artinya jangan dengan fi'il yang artinya haram. Jadi bedanya jangan dan haram. Misalnya dalam ayatnya, wala taqraba hadisa jarota, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Wala dan janganlah, la huruf nahi, karena artinya jangan alias melarang. Contoh yang lain, innama harrama alaikum, innama sesungguhnya hanyalah harrama, dia mengharamkan alaikum atas kalian, almaitata bangkai, waddama dan darah, walamal khinziri dan daging babi. Di sini nada larangannya pakai harrama, pakai fi'il harrama, mengharamkan. Sedangkan di ayat atas ini nada larangannya pakai kata la, huruf nahi, jangan, la taqroba, jangan mendekati. Jadi di Al-Quran nada larangan dari Allah ada dua. Yang pertama nada larangan pakai huruf nahi yang artinya jangan, dan nada larangan pakai fi'il berbunyi harroma yang artinya mengharamkan. Jadi bedanya jangan dan mengharamkan. Di ayat ini bermaksud jangan mendekati. Kalau di sini mengharamkan sesuatu untuk dimakan. Sekarang contoh larangan berada haram. Misalnya, innama sesungguhnya hanyalah harama, dia mengharamkan. Alaikum atas kalian almaitata dama. Almaitata bangkai, waddama dan darah. Kalau nada larangannya pakai fi'il haroma, maka bermaksud larangannya mengarah kepada objeknya. Jadi haram memakan bangkai. Kalau perbuatan memakannya halal, tapi berhubung objeknya adalah bangkai, maka kategorinya dilarang. Haram memakan dalam kurung bangkai. Di sini aman objeknya almaitata. Cirinya objek, isimnya akhirannya fathah. Jadi kalau larangannya pakai kata-kata haram, bermaksud melarang kepada objeknya. Kenapa dilarang? Karena hakikatnya objeknya haram. Sedangkan kalau melarang pakai kata-kata jangan, contoh di sini peristiwa di surga zamannya Adam, wala taqraba hadis sajarota, dan janganlah kalian berdua Adam dan Hawa mendekati pohon ini. Di surga semua bendanya halal, termasuk pohon itu halal, buahnya halal. Yang dilarang adalah perbuatannya, berbuat mendekati. Meskipun hakikatnya objeknya halal. Jadi la artinya jangan, kalau jangan melarang perbuatannya, kalau haram melarang kepada objeknya. Kesimpulannya, la artinya tidak ada,
Bedanya la nafi lil jinsi dengan fi'il laisa. La artinya tidak ada, bedanya dengan artinya bukan. Kalau la artinya tidak ada, ini menyangkal kepada objeknya. Kalau lafadz bukan atau laisa, menyangkal kepada perbuatannya. Kalau la tidak ada, menyangkal objeknya. Kalau laisa artinya bukan, menyangkal kepada perbuatannya. Ini bedanya la nafi lil jinsi dengan fi'il laisa. Bedanya tidak ada dengan bukan. Kalau tidak ada, menyangkal objek. Kalau bukan, menyangkal perbuatan. Begitu pula bedanya la nahi, la larangan, huruf larangan, dan fi'il haroma, yakni melarang dengan perbuatan. Kalau melarangnya pakai kata-kata haram, bermaksud melarang kepada objeknya, yakni hakikatnya objeknya haram. Tapi kalau melarangnya pakai kata-kata la jangan, huruf nahi, maka bermaksud melarang perbuatannya. Meskipun hakikatnya objeknya halal, tidak haram. Halal objeknya, meskipun halal tetap nggak boleh, karena bermaksud melarang perbuatannya. La jangan, melarang perbuatannya. Kalau haram, melarang kepada objeknya. Perbedaan dua lafaz ini, la dan haroma, tidaklah membedakan besar kecilnya kadar larangan. Atau perbedaan kadar dosa jika melanggarnya. Misalnya, kalau melanggar kata-kata haram, dosa besar. Melanggar la jangan, dosa kecil. Tidak dibedakan unsur dosanya atau kadar larangannya. Tetapi membedakan arah larangannya. Arah larangannya. Kalau la melarang objeknya, kalau haram melarang perbuatannya. Sedangkan pelanggaran keduanya tetap mengakibatkan akibatnya dosa yang sama besarnya. Ini bedanya jangan dan haram. Misalnya ada kata berbunyi jangan makan daging dengan haram makan daging. Bedanya kalau jangan makan daging berarti dagingnya hanya boleh dilihat. Ya, tidak boleh dimakan. Kalau makan boleh, tapi tidak boleh daging. Kalau berbunyi haram makan daging, berarti larangan kepada unsur dagingnya. Nah, jadi boleh makan, tapi nggak boleh daging. Ini pengertian haram melarang perbuatannya, kalau jangan melarang pada objeknya.